Oke teman-teman, aku bawa dulu ya materinya. Karena hari ini aku tadi bikin target sendiri, aku pengen susun materi tentang Rabu Abu dan pengen bawain ke teman-teman gitu. Jadi sebenarnya Rabu Abu itu apa sih dan gimana sih cara memaknai Rabu Abu? Rabu Abu itu penjelasannya adalah itu adalah hari pertama kita mengawali masa prapaskah. Selama masa prapaskah kita diminta untuk uh, melakukan pertobatan batin untuk 40 hari ke depan. Kalau teman-teman hitung dari tanggal 22 ini sampai tanggal 9 April itu ada 40 hari lebih gitu. Loh, terus kenapa disebutnya 40 hari gitu ya kan? Karena hari Minggu tidak dihitung gitu. Jadi karena hari Minggu tidak dihitung, maka terhitung dari masa Paskah dimundurin selama puasa 40 hari ditambahin hari Minggunya jatuhlah itu selalu di hari Rabu. Makanya disebutlah hari Rabu Abu. Nah, angka 40 itu selalu memiliki makna penantian ya, makna persiapan dari kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru. Contohnya seperti Musa berpuasa 40 hari sebelum akhirnya menerima 10 perintah Allah gitu. Dan yang kedua, umat Israel juga mengelilingi padang gurun selama 40 hari. Terus seperti Yesus juga sama-sama ikut berpuasa selama 40 hari juga. Jadi 40 hari. Angka 40 itu memiliki sebuah lambang atau simbolis sebagai masa persiapan gitu. Nah, terus mengapa harus abu? Karena abu adalah tanda pertobatan. Seperti misalnya kalau teman-teman baca kitab Yunus, itu juga ada di mana penduduk Niniwe akhirnya menaruh ya, menuangkan abu, kayak naruh abu lah di atas kepalanya, lalu mereka berpuasa, lalu mereka berduka. Untuk apa? Untuk memberikan wujud bahwa ini loh kami itu sedang bertobat gitu, kami itu debu, kami itu nggak bisa apa-apa. Maka daripada itu akhirnya Tuhan tidak jadi apa ya namanya ya, menghukum kota Niniwe lah karena mereka sudah berpaling dari dosa-dosanya mereka. Nah, kita diingatkan bahwa di kitab Kejadian juga kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Makanya makanya kita memaknai diri kita sebagai abu gitu. Makanya Romo ketika memberkati kita akan selalu berkata bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau ada satu lagi sih aku lupa tadi, yang soal abu gitulah gitu, bahwa kita akan jadi abu. Malam Koko, selamat menjalankan puasa dan pantang. Terima kasih Francisca Romana. Dari manakah abu itu berasal? Teman-teman mungkin yang tahu ya, mungkin udah tahu, tapi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, abu yang biasa ditore di dalam dahi itu adalah berasal dari daun palma tahun kemarin yang sudah mengering. Daun palma yang sudah diberkati itu adalah menjadi benda kudus. Benda yang sudah diberkati itu kita harus menghormatinya sebagai benda rohani. Maka kita percaya juga daun palma itu bisa membantu kita sebagai sarana untuk berdoa kepada Tuhan gitu. Bukan menjadi alat ya, tapi sarana gitu. Nah, ketika itu kita simpan sampai dia kering, lalu pada saat kita mau menyambut apa gitu, ada harinya aku lupa deh. Nah, itu kan daun palma yang sudah kering itu kan boleh dibawa tuh ke sebelum Rabu Abu deh. Itu kan boleh dibawa tuh ke gereja. Nanti gereja akan menerimanya, lalu akan dibakar menjadi abu. Abunya tadi akan ditaruh di sebuah wadah kayak mangkok yang biasa tadi kita teman pakai, prodiakon pakai, lalu dikasih air suci. Jadilah abu yang kita pakai. Nah, daun palma itu biasanya dapat dari peristiwa perayaan Minggu Palma. Nah, nanti kita akan ngerayain nih. Nanti kita akan dapat lagi tuh bunga palmanya. Nah, terus yang boleh nerima yang boleh nerima abu itu siapa? Yang boleh nerima abu itu setiap orang, baik yang sudah dibaptis maupun yang belum dibaptis. Nah, asal memiliki hati yang sungguh untuk bertobat. Nah, terus gimana sih cara menjalankan masa prapaskah ini? Orang kan puasanya banyak macam ya. Ya betul, karena daun palma itu identik dengan Minggu Palma. Gimana ya kalau lupa daun palmanya yang kering itu diapainnya? Simpan aja sampai tahun depan lagi, nggak apa-apa kok. Atau dikembalikan ke gereja, gereja juga bisa ngambil tindakan gitu atas itu gitu. Sama seperti benda rohani, misalnya kalau kita punya patung salib atau patung yang sudah diberkati rusak gitu, kita bawa aja ke gereja. Mereka punya sebuah wadah untuk menampung barang rusak itu. Nanti gereja akan mengambil tindakan sendiri kok atas benda-benda rohani itu. Lalu kita kebiasaan kita selama masa prapaskah ini adalah berpuasa dan pantang. Berpuasa dan pantang itu adalah sebagai tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri yang disertai dengan doa.
Jadi kalau cuma puasa doang tidak disertai dengan doa, ya itu sebenarnya sama aja dengan diet sih sebenarnya. Jadi sebenarnya puasa pantang adalah latihan rohani yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, jadi bedanya puasa, intermittent fasting ya yang buat diet ya. Nah, dan diet itu apa? Yang membedakan adalah tujuan, sikap hati dan aktivitasnya. Kalau orang yang cuma sekedar diet, orang yang cuma sekedar eh, berpuasa intermittent fasting ya tidak perlu apa namanya, tidak perlu pakai doa juga nggak apa-apa gitu loh. Nah makanya teman-teman, bagi yang mungkin seperti aku ya, aku juga pernah keliru, aku ngerasa kayak ya udahlah hari ini puasa aja kan dari tadi siang belum makan. Tapi kalau kamu benar-benar mau berpuasa dengan tujuan pertobatan atau mendekatkan diri kepada Tuhan, itu benar-benar harus disiapin, harus ada doanya, harus ada doanya baik untuk diri sendiri, untuk pertobatan diri sendiri, maupun untuk doa untuk kebangkitan orang lain, misalnya dia lagi ada masalah kita doakan, nah kayak gitu. Nah pantang itu juga diatur oleh gereja. Nah di gereja mengaturnya dalam kitab hukum kanon gereja, yaitu hukum kanon gereja apa sih? Kitab hukum gereja yang mengatur pedoman hidup bersama iman umat dalam membangun kesejahteraan bersama. Nah pertanyaan bagus, nanti kita akan jawab sama-sama ya. Sing and Pen, saya selalu bangga dengan tradisi dan ritual-ritual suci gereja Katolik. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, cara berpuasanya nanti ada, aku ada ini juga. Aku ada tulis. Jadi pantang, kita bahas pantang dulu ya. Dan aku ngambil ini sumbernya dari Katolisitas ya, katolisitas.org. Dan menurut hukum kanon gereja, pantang itu seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang sudah berumur 14 tahun lebih. Pantangnya itu terserah teman-teman mau pantang apapun. Biasanya sih ada yang intinya pantang yang teman-teman sangat suka. Contohnya misalnya kayak aku ya, aku ediktif banget sama nonton anime gitu, nonton anime Boruto dan Naruto misalnya gitu ya. Dan aku akhirnya selama masa prapaskah ini aku mau berpantang untuk tidak nonton anime, atau dari makanan juga bisa. Aku tuh ediktif banget sama yang namanya gorengan, terus batagor dan somai. Jadi akhirnya memang untuk masa prapaskah ini aku cut gitu loh. Aku bilang bahwa selama masa prapaskah aku mau pantang batagor, somai dan ini. Nah, sejatinya setiap hari Jumat selama sepanjang tahun 365 hari itu, setiap hari Jumat kecuali hari Jumat itu jatuh wajibkan untuk berpantang sebenarnya gitu. Tapi puasa dan pantang itu wajib dijalankan di hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Nah, terus pantang tadi udah aku bahas ya, genap 14 tahun. Terus kalau puasa itu harus dijalankan oleh orang yang sudah dewasa 18 tahun lebih sampai 60 tahun, atau boleh untuk tidak melakukan puasa ketika berhalangan seperti ibu hamil dan kondisi fisik yang sebagainya. Nah, puasa dalam Katolik itu sebenarnya sudah diatur di dalam gereja, yaitu makan kenyang satu kali. Sebenarnya ada dua cara, yaitu boleh makan kenyang satu kali dan sisanya makan kecil-kecil, atau cuma makan kenyang satu kali dan sisanya nggak makan lagi. Sebenarnya kayak gitu, ada dua. Tapi tadi aku juga udah coba bertanya sama teman yang lebih mengerti tentang liturgi dan tradisi gereja. Aku tanya sebenarnya boleh nggak sih berpuasa dengan cara yang lain. Dan di kitab kanon tadi juga aku belajar dari Katolisitas, sebenarnya itu bisa digantikan juga dengan cara-cara yang lain. Karena yang terpenting adalah bagaimana hati kita. Nah, contohnya kayak aku ngambil puasa itu dari jam 11 malam sampai jam 3 sore gitu. Dan tidak makan, tidak minum. Selama masa puasa itu sebelum tutup hari, kayak sebelum jam 11 nanti, jam 11 ini ya, aku udah mulai persiapan doa, persiapan hati, ngasih ngobrol sama Tuhan bahwa besok aku akan puasa, mohon diberikan kekuatan, pengendalian diri untuk tidak makan dan minum secara sengaja maupun tidak sengaja. Terus aku kasih tau lah besok aku mau pantang apa, tujuannya apa, dan ditutup dengan doa. Nah barulah akhirnya aku berpuasa gitu. Terus ada macam-macam orang-orang, ada yang pantang daging, ada yang ikan, ada yang rokok, ada yang pantang sosmed. Tergantung teman-teman pilihnya gimana, sesuai dengan kapasitas teman masing-masing. Jadi inti dari semuanya adalah pantang setiap Jumat sepanjang tahun itu sebenarnya menjadi kewajiban. Tapi mungkin banyak teman-teman yang juga belum tahu, termasuk aku juga baru tahu tadi. Jadi aku juga pengen baru belajar menjalani nih. Terus pilih pantangan yang paling disukai. Pantang itu nggak terbatas makanan, bisa juga kebiasaan-kebiasaan yang adiktif. Puasa itu makan kenyang sekali, bukan sekenyang-kenyangnya nih, teman-teman harus bedain ya. Jangan sampai ketika kita lagi buka puasa langsung sekenyang-kenyangnya gitu. Enggak. Karena di zaman di masa puasa ini bisa bilang Prapaskah juga menjadi ajang pengendalian diri, sehingga teman-teman kalau bisa ya
Kalau makan ya secukupnya aja. Ya 4 sehat 5 sempurna atau 4 sehat aja juga cukup gitu ya kan. Nasi, sayur, buah dan protein gitu. Nah, selama puasa dan pantang, doakan pertobatan diri sendiri dan pertobatan orang lain. Nah, itu secara teorinya. Untuk kedepannya, mari teman-teman ada juga yang berfokus pada puasa untuk seperti kayak misalnya aku ya, berpuasa untuk tidak ngomong kasar misalnya, berpuasa untuk mulut ini lebih memberkati daripada membujat gitu. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya ada juga yang misalnya adiktif dengan pornografi. Kita selama masa prapaskah ini belajar untuk menyangkal diri untuk tidak melakukan pornografi gitu dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lakukan sendiri, dan menurut aku yang paling penting adalah seperti Injil tadi, ketika kamu berpuasa maka minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, jangan sampai bersungut-sungut seperti orang Farisi. Sesungguhnya mereka telah mendapat upahnya, tetapi apabila kamu berpuasa, cucilah mukamu dan minyakilah kepalamu. Sekian tentang Rabu Abu, semoga membantu. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan, sangat welcome ya. Udah mau